Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik. Kita akan membahas tema yang berjudul apakah makam Sunan Ampel itu termasuk dakwah? Kita sudah tahu bahwa makam Sunan Ampel itu sudah menjadi ikon religi yang ada di Surabaya, terutama daerah Jawa, terutama daerah Surabaya Timur. Sekarang saya mau tanya nih, menurut Anda apa hakikat dari makam Sunan Ampel itu? Kalau menurut saya, kalau kita lihat secara kasat mata, makam Sunan Ampel itu mungkin seperti makam para ulama besar pada umumnya. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi, sebenarnya lebih daripada itu. Makam Sunan Ampel itu bukan hanya berbentuk filik saja, tapi juga sebagai simbol perjuangan dakwah Islam di Indonesia pada masa lalu. Dan makam Sunan Ampel juga adalah representasi dari ajaran-ajaran Islam yang dulu pernah diajarkan oleh Sunan Ampel itu sendiri, seperti tauhid, akhlak, dan juga pendidikan. Jadi kalau disimpulkan, hakikat makam Sunan Ampel ini dia sebagai media dakwah non verbal atau dakwah bilhal. Tadi kan kita sudah membahas tentang hakikatnya. Nah, sekarang saya pengen tanya ke Masnya ini. Bagaimana cara kita untuk mendapat pengetahuan di makam Sunan Ampel? Sebelumnya kita tarik mundur dulu. Kita sekarang membahas sejarah dulu. Mengapa asal mula ziarah ke makam Sunan Ampel itu banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini? Dulu saat setelah Sunan Ampel itu wafat, para santri dan warga setempat itu sering berkunjung untuk berziarah ke makam Sunan Ampel untuk menyampaikan rasa terima kasih dengan cara berdoa dan juga mengenang bahwa hasil dampak dakwah yang beliau sampaikan itu sangatlah besar. Untuk masyarakat sekarang ini, jika ditanya bagaimana dengan apa ilmu yang didapat dari ziarah itu, sebenarnya ada banyak, tapi terutama dari yang dapat saya analisis, mereka itu masyarakat itu mendapat ilmu tentang bagaimana dakwah Sunan Ampel itu tersebar di Jawa Timur, terutama di daerah Surabaya. Dan yang kedua itu kita melalui ziarah, contohnya ke makam Sunan Ampel, ya, tidak harus di makam Sunan Ampel sih, ziarah kemana saja, itu adalah untuk tadkirul maut, untuk mengingat kematian, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi, masyarakat sekitar meniru kebiasaan yang dilakukan oleh para santri dan warga setempat untuk mengunjungi itu. Ya, begitu saja menurut saya. Tadi kan kita sudah membahas tentang sejarahnya. Sekarang saya akan membahas tentang filosofi bangunan dari makam Sunan Ampel itu. Jauh sebelum kita mengenal makam Sunan Ampel yang sekarang ini, Masjid Sunan Ampel itu sudah didirikan sejak lama. Ada yang mengatakan bahwa Masjid Sunan Ampel itu didirikan sebelum beliau wafat, didirikan oleh beliau sendiri. Ada juga yang mengatakan setelahnya. Dan setelah beliau wafat, Sunan Ampel wafat, dikuburkan di Ampel Dendal situ, masyarakat sekitar sering mengunjungi makam untuk berziarah. Lama-kelamaan masyarakat sekitar turut meramaikan tempat tersebut dengan cara membangun pasar. Nah, masjid dan pasar ini adalah suatu simbol yang sejak dulu itu sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu itu Nabi berhijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah itu dengan membangun dua simbol, yakni masjid dan pasar. Masjid itu sebagai simbol Islam, yakni sebagai Islamic Center. Di situ sebagai kajian ilmu, juga sebagai penyampaian dakwah melalui mimbar-mimbar. Dan sedangkan pasar adalah sebagai pusat ekonomi Islam. Karena kata sabda beliau Nabi Muhammad SAW, Islam itu bisa jaya dengan dua hal, dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Amal di sini maksudnya adalah harta.
Nah, nah, makam Sunan Ampel itu kan sangat berperan penting di dalam masyarakat dan sebagai salah satu manfaatnya itu makam Sunan Ampel itu membantu ekonomi masyarakat dengan cara masyarakat sekitar itu bisa membangun pasar-pasar lokal untuk turis-turis, untuk wisatawan yang ingin berziarah ke makam Sunan Ampel. Selain dari itu, menurut Anda apa manfaat yang dapat masyarakat terasakan? Manfaatnya itu yang pertama ada untuk diri kita sendiri. Ya, Itu makam Sunan Ampel ini bisa menjadi media agar kita ingat bahwa kita hidup di dunia itu tidak selamanya. Jadi untuk tasawur maut, mati. lalu Ya. juga untuk muhasabah diri, dan juga bisa juga untuk penguatan iman. Lalu untuk masyarakat sekitar, makam ini bisa menjadi titik kumpul umat Islam dari berbagai daerah untuk menguatkan persatuan antara sesama muslim. Lalu yang kedua, seperti yang Anda jelaskan tadi, makam Sunan Ampel ini juga menjadi menumbuhkan sektor ekonomi di sekitarnya, pasar-pasar, pedagang, lalu ada pengajian, dan banyak kegiatan. Jadi kesimpulannya, keberadaan makam Sunan Ampel itu tidak hanya sebagai situs sejarah, namun secara hakikatnya keberadaan makam Sunan Ampel itu adalah sebagai representasi dari perjuangan dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam, serta mampu menggerakkan keagamaan, mampu menggerak. Jadi kesimpulannya, keberadaan makam Sunan Ampel itu tidak hanya sebagai situs sejarah, namun secara hakikatnya keberadaan makam Sunan Ampel itu adalah sebagai representasi dari perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam, serta dapat membangun kesadaran keagamaan umat melalui ziarah kubur dan refleksi spiritual. Yes. Nah, jadi kita juga bisa belajar dari makam Sunan Ampel bahwa pengetahuan yang kita dapat dari makam Sunan Ampel itu tidak hanya dari teks saja, tapi juga bisa dari sejarah dan pengalaman spiritual masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan warisan dakwah para wali, sehingga dakwah ini bisa berlangsung secara kontekstual dan empiris. Lalu kalau dilihat dari manfaatnya, sebenarnya banyak manfaat dari makam Sunan Ampel ini. Kalau kita lihat dari sisi spiritual, makam Sunan Ampel ini sebagai untuk peningkatan iman kita dan pengingat juga kepada kematian. Lalu dalam sisi sosial, makam Sunan Ampel ini bisa menjadi ukhuwah Islamiyah. Kalau dilihat dari sisi budaya, makam Sunan Ampel ini bisa menjadi untuk kita melestarikan Islam Nusantara. Lalu dalam segi edukasi atau pengetahuan, makam Sunan Ampel ini bisa menjadi sarana untuk kita belajar sejarah para wali-wali yang ada di Indonesia, terutama Sunan Ampel. Dengan demikian, makam Sunan Ampel ini merupakan bukti kalau dakwah atau ceramah tidak harus dilakukan secara lisan, tapi juga bisa melalui keteladanan, simbol sejarah, dan warisan budaya yang menghidupkan nilai-nilai Islam hingga dari generasi ke generasi. Ya, demikianlah pembahasan singkat seputar makam Sunan Ampel. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.